Sobat Gaptek Saham, berjumpa lagi dengan saya, Ayu, di Gaptek Profit Official YouTube Channel. Hari ini, Kamis tanggal 12 Mei 2022, waktunya saya mereview beberapa emiten saham dan IHSG dengan menggunakan indikator saham lokal Gaptek. Bagi Anda yang tertarik dan berminat memiliki indikator saham lokal kami, silakan kunjungi website www.gaptekbisaprofit.com, pilih menu paket, pilih paket indikator saham. Silahkan join di free Telegram group kami di link t.me/saham lokal GBP. Follow juga IG kami di @gaptekprofit dan @gapteksaham. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Oke, langsung saja kita lihat bagaimana IHSG hari ini. Untuk IHSG di sini dengan nama Composite, hari ini di akhir sesi 1 IHSG melemah 2,1% di level 6671,52. Berdasarkan indikator saham lokal kami, IHSG trennya sudah confirm downtrend karena IHSG sudah berhasil tembus di bawah persen band kuning, di mana persen band kuning merupakan area support kuat. Sudah tembus di bawah harga 6980. Jika IHSG semakin melemah dan berhasil break support bawah di bawah harga 6663, maka IHSG berpeluang turun ke harga 6504 sampai dengan 6394. Pada bagian bawah ATR Risto juga masih berwarna hitam sampai hari ini. Penurunan IHSG cukup berdampak salah satunya terhadap sektor perbankan yang masih mengalami pelemahan sampai hari ini, kecuali emiten BBHI. Namun, meskipun IHSG mengalami pelemahan, masih ada sektor lain yang mengalami penguatan, salah satunya adalah sektor energi. Demikianlah tren IHSG hari ini. Next kita ke BBHI. Untuk BBHI atau Alobank Indonesia Tbk, hari ini di akhir sesi 1 BBHI menguat 4,1% di harga Rp6.350. Berdasarkan indikator kami, BBHI trennya masih uptrend. Apabila hari ini BBHI mampu bertahan di atas area resisten 1 di atas harga 6.300, maka BBHI berpeluang naik ke harga 6.675. Bagi Anda yang sudah memiliki saham BBHI, masih bisa di-hold. Namun, apabila BBHI di sesi kedua koreksi turun dan break support 1 di bawah harga 6.050, maka BBHI berpeluang turun ke harga 5.700. Area 5.700 ini merupakan area persimpangan atau harga murah di mana Anda boleh beli. Namun, apabila kemudian BBHI kembali koreksi turun dan closing di bawah persen band kuning di bawah harga 5.625, maka kami sarankan cut supaya kerugian kita terukur. Demikianlah tren BBHI hari ini. Next kita ke BBCA. Untuk BBCA atau Bank Sentral Asia Tbk, pada grafik harian BBCA hari ini melemah 2,9% di akhir sesi 1 di harga Rp7.425. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, BBCA trennya masih downtrend karena candlenya masih berada di bawah persen band kuning. Pada bagian bawah ATR Risto juga masih berwarna hitam. Jika BBCA berhasil menguat di atas area resisten 1 di atas harga 7625 sampai dengan harga 7750, maka BBCA berpotensi naik ke harga 7.800 sampai dengan 7.925. Dan jika nanti BBCA berhasil closing di atas harga 7.925, maka BBCA dinyatakan confirm uptrend dan bagi Anda yang mau masuk pada BBCA sudah boleh. Demikianlah tren BBCA hari ini. Next kita ke BBRI. Untuk BBRI atau Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, hari ini BBRI melemah 1,6% di harga Rp4.420.
Berdasarkan indikator kami, BBRI saat ini trennya masih downtrend karena candlenya masih berada di bawah persen band kuning. Apabila hari ini BBRI closing di bawah harga 4460, maka BBRI berpeluang turun menuju harga 4370. Bagi Anda yang mau masuk pada BBRI bisa wait and see dulu, atau bisa menunggu BBRI confirm uptrend, yaitu ketika candlenya kembali menguat dan berhasil closing di atas persen band kuning di atas harga 4675 dengan target di 4850. Demikianlah tren BBRI hari ini. Next kita ke BMRI. Untuk BMRI atau Bank Mandiri Persero Tbk, pada grafik harian hari ini BMRI melemah 0,9% di harga Rp7.925. Berdasarkan indikator kami, BMRI masih uptrend karena candlenya masih berada di atas persen band kuning. Saat ini BMRI sedang berada di dekat persimpangan persen band kuning atau harga murah. Bagi Anda yang mau masuk pada BMRI, saat ini merupakan saat yang bagus karena BMRI sedang di harga murah. Bisa entry di harga saat ini di 7925 dengan target di 8.100 sampai dengan 8.300. Apabila BMRI semakin melemah dan closing di bawah persen band sebagai area support kuat, di bawah harga 7.775, maka kami sarankan untuk cut supaya kerugian kita terukur. Demikianlah tren BMRI hari ini. Next kita ke INDY. Untuk INDY atau Indika Energi Tbk, pada grafik harian INDY hari ini melemah 0,4% di harga Rp2.590. Untuk trennya masih uptrend. Sebelumnya INDY nampak koreksi turun dan saat ini masih berada di dekat persimpangan persen band kuning atau harga murah. Bagi Anda yang sudah memiliki emiten INDY masih bisa di hold, dan bagi Anda yang mau masuk pada INDY bisa entry di harga saat ini di 2590 atau bisa pesan beli di harga murah di 2525. Apabila INDY berhasil menguat dan berhasil tembus di atas area resisten 1 di atas harga 2680, maka INDY berpeluang naik ke harga 2980. Direction persen band kuning juga nampak masih mengarah ke atas. Namun, apabila INDY melemah dan closing di bawah persen band sebagai area support kuat di bawah harga 2480, maka INDY berpotensi turun ke harga 2.300, sehingga kami sarankan untuk cut agar kerugian terukur. Demikianlah tren INDY hari ini. Next kita ke ITMG. Untuk ITMG atau Indo Tambang Raya Megah Tbk, pada grafik harian ITMG masih uptrend. Hari ini ITMG menguat 3,7% di harga Rp29.975. Direction persen band kuning masih mengarah ke atas dan pada bagian bawah Teristo juga masih berwarna hijau, jadi ini masih bagus untuk ITMG. Bagi yang sudah memiliki emiten ITMG masih bisa di hold. Apabila ITMG berhasil break resisten 1, berhasil closing di atas harga 29650, maka ITMG berpeluang naik ke harga 30.750. Namun, apabila ITMG melemah dan closing di bawah persen band kuning di bawah harga 27.400, maka ITMG sudah dinyatakan downtrend sehingga kami sarankan untuk cut supaya kerugian terukur. Demikianlah tren ITMG hari ini. Next kita ke ADRO. Untuk ADRO atau Adaro Energi Indonesia Tbk, hari ini di akhir sesi 1, Adaro menguat 1,0% di harga Rp3.180. Untuk trennya masih uptrend. Sebelumnya Adaro sempat koreksi turun dan sempat berada di area persimpangan persen band kuning atau harga murah, lalu kembali naik. Apabila Adaro berhasil bertahan dan berhasil closing di atas area 3.140, maka Adaro berpotensi naik ke harga 3.280 sampai dengan 3.410. Direction persen band masih menukik ke atas, pada bagian bawah Teristo juga masih berwarna hijau, sehingga ini masih bagus untuk Adaro. Apabila Adaro koreksi turun dan closing di bawah
band sebagai area support kuat di bawah harga 2.970, maka kami sarankan untuk cut sementara supaya kerugian terukur. Demikianlah tren Adaro hari ini. Next kita ke PTBA. Untuk PTBA atau Bukit Asam Tbk, hari ini di akhir sesi 1, PTBA ditutup di harga Rp3.710. Untuk trennya, PTBA masih uptrend. Bagi Anda yang sudah memiliki saham PTBA, masih bisa di hold. Nampak bahwa saat ini PTBA masih berada di area support, sehingga bagi Anda yang mau cicil beli sebagian, bisa entry di harga saat ini di 3710, dengan target terdekat di 3.860. Apabila candle hari ini mampu tembus di atas area resisten 1 di atas harga 3.760, maka PTBA berpotensi naik ke harga 3.860. Apabila PTBA koreksi turun menuju persimpangan persen band kuning dan closing di bawah persen band kuning di bawah harga 3.460, maka kami sarankan untuk cut sementara supaya kerugian terukur. Demikianlah tren PTBA hari ini. Next kita ke Hexa. Untuk Hexa atau Hexindo Adi Perkasa Tbk, hari ini Hexa menguat 0,8% di harga Rp6.025. Nampak bahwa Hexa trennya masih uptrend dan masih mengalami konsolidasi atau sideways di area support. Pada bagian bawah, Teristo masih berwarna hijau, direction percent band juga masih menukik ke atas sehingga ini masih bagus untuk Hexa. Jika saya perkecil, kita perhatikan pola Hexa yaitu setelah mengalami sideways, dia akan naik ke level lebih tinggi. Nah, selagi saat ini masih mengalami sideways, bagi Bapak Ibu yang mungkin mau masuk pada Hexa, bisa entry sebagian di harga saat ini di 6025 dengan target di 6500. Jika Hexa berhasil menguat dan break resisten di atas harga 6.300, maka Hexa berpeluang naik sampai ke harga 6.500. Apabila Hexa koreksi turun dan closing di bawah area support di bawah harga 5.600, maka Hexa berpeluang turun ke harga 4.850, sehingga kami sarankan saat Hexa closing di bawah harga 5.600 untuk cut sementara supaya kerugian terukur. Demikianlah beberapa emiten saham yang bisa kami review untuk Anda hari ini. Silakan Anda pertimbangkan sekiranya emiten mana yang cocok untuk Anda beli. Jangan lupa untuk selalu menggunakan money management. Sukses selalu tradingnya. Salam Gaptek Profit.